Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini di rumah kedua Allah Azza wa Jalla, dan semoga hujan yang turun merupakan rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan dalam keburukan, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan dan melindungi kita dari segala yang menyebabkan kecelakaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita masih bersama faedah kita ambil dari kitab Al-Wadih tentang penjelasan tentang ibadah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Badi'. Hafizahullah Ta'ala mengatakan masih terkait dengan bab mandi. Setelah kita menyelesaikan penjelasan beliau di majlis yang lalu tentang sifat mandi yang dikerjakan dengan Nabi SAW yang banyak kita mencontohnya, pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuki pembahasan tentang kapan saja kita dianjurkan untuk mandi. Kapan saja kita dianjurkan untuk mandi. Yang dimaksudkan mandi di sini bukan sekedar mandi kebiasaan kita pagi hari atau sore hari, tapi mandi yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu katakan yang pertama, waslul Jum'ah, mandi pada hari Jumat. Apabila kita memasuki hari Jumat, maka sangat dianjurkan mandi pada hari tersebut. Dan mandi ini dilaksanakan sebagai persiapan untuk melaksanakan salat Jumat bagi kaum laki-laki, dan juga bagi kaum perempuan dianjurkan mandi pada hari Jumat mengikuti kebiasaan laki-laki. Karena kaidah yang ada dalam syariat bahwa apabila ada perintah dari Allah atau dari Rasulnya SAW yang disebutkan lafadznya adalah untuk laki-laki, maka wanita masuk ke dalamnya. Karena Nabi SAW bersabda, An-nisa'u syaqa'iqu rijal. Wanita bagian dari laki-laki. Maka apabila ada perintah Allah atau Rasulnya SAW yang dalam bahasa Arab disebutkan lafadznya laki-laki, maka wanita masuk dalamnya. Dan tidak sebaliknya. Itu apabila Allah mensyariatkan suatu syariat untuk perempuan, maka laki-laki tidak masuk ke dalamnya. Tentang syariat mandi di hari Jumat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtarim. Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Ihtilam itu sudah balik.
Ihtilam mana sudah balik. Penamaan ihtilam itu adalah bermimpi, kemudian dengan sebab mimpi itu dia mengeluarkan air mani. Entah mimpinya apa, tapi dengan sebab mimpi itu dia mengeluarkan air mani, maka menjadi balik. Berlaku bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Haqqullahi 'ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayyam yaghsilu ra'sahu wa jasadah." Menjadi hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah mandi setiap 7 hari 1 kali. Dan dia menyiram kepalanya dan tubuhnya. Jadi 2 hadis ini menjelaskan bahwa mandi hari Jumat hukumnya wajib. Baik dia junub atau tidak junub. Namun kemudian ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi di hari Jumat ini. Sebagian ulama hadis berdasarkan 2 hadis ini mereka menetapkan hukum hari Jumat menjadi wajib. Menjadi wajib. Dan itu hak Allah dan hak Allah wajib. Namun umumnya ulama dari berbagai mazhab mereka mengatakan tidak. Hukum mandi hari Jumat dianjurkan atau sunnah kecuali ada sebabnya yang mewajibkan dia untuk mandi. Tentang istilah wajib dan hadis tadi, maknanya adalah dianjurkan. Dalam kaidah fikih disebutkan apabila ada dalil menyebutkan perintah maka hukumnya wajib sampai ada dalil yang menyimpangkan dari wajib kepada di bawahnya yaitu sunnah atau dianjurkan. Maka para ulama kita membawakan beberapa riwayat yang menjadikan hukum wajib tadi berubah menjadi sunnah. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bainama huwa qa'im fil khutbah yaum al-jum'ah idh dakhala rajulun minal muhajirin al-awwalin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadahu Umar ayatu sa'atin hadhihi qala inni shughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dhin falam ajid an tawaddatu faqala wal wudu'u aidan waqad alimta anna Rasulullah SAW kana ya'muru bil ghusli. Kata Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ketika beliau sedang berdiri khutbah ketika menjadi khalifah di hari Jumat, masuklah seorang muhajirin yaitu sahabat dari Makkah yang hijrah ke Madinah yang pertama kali. Kemudian Umar memanggilnya. Waktu apa ini? Kenapa engkau datang terlambat? Salat Jumat, khatib sudah naik. Engkau sibuk dengan pekerjaanmu. Kondisimu dalam keadaan belum mandi. Apa katanya? Inni syughiltu. Aku disibukkan dengan pekerjaanku. Sehingga aku tidak sempat pulang ke keluargaku. Kecuali aku sudah mendengar azan. Itu azan berarti khatib naik mimbar. Sehingga aku tidak sempat kecuali wudhu saja. Maka beliau itu Umar bin Khattab mengatakan wudhu juga.
Maka beliau mengatakan juga, engkau sudah tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi. Di sini Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khatib menegur sahabat. Kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini, banyak faedah yang mungkin kalau kita lihat dilaksanakan zaman sekarang sedikit aneh atau akan diingkari. Yang pertama terkait dengan pembahasan ini dulu, bahwa seorang sahabat masuk ke masjid, dia belum mandi di hari Jumat. Tapi dia hanya sempat wudu. Maka ditegur oleh Umar radhiyallahu anhu, kenapa tidak mandi? Hanya wudu saja. Tapi tidak menyuruhnya untuk pulang kemudian mandi, tidak. Maka menunjukkan itu beliau memberikan uzur. Padahal setelahnya beliau mengatakan, bukankah kita dulu diperintah untuk mandi oleh Nabi SAW? Maka penulis mengatakan di sini secara tidak langsung bahwa hadis ini menjelaskan bahwa yang disebutkan oleh Nabi SAW wajib, maknanya adalah sunnah yang ditekankan. Atau bahasa fikih namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang ditekankan, artinya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan ini harus kita jaga. Yang pertama. Yang kedua dari hadis yang mulia ini, khatib ketika dia sedang khutbah, dia boleh berbuat apapun terhadap jamaah. Dan jamaah boleh menyahutnya kalau dia diajak bicara. Adapun hadis Nabi SAW yang disebutkan, man qala li sahibi ansit fala jum'atalah. Barang siapa yang mengatakan pada temannya diam, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Ini apabila jamaah berbicara di antara mereka. Tapi kalau diajak bicara oleh khatib, dia menjawab. Tidak mengapa, tidak membatalkan Jumatnya. Ini pun sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau khutbah juga. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu mengatakan, ya Rasulullah, binasa kita semua dan harta kita, hewan ternak kita dan kebun kita, karena tidak turun hujan. Maka doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka beliau langsung angkat tangannya mengatakan, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Kemudian turunlah hujan saat itu langsung. Dan selama 1 pekan hujan tidak berhenti. Di pekan berikutnya Badui datang lagi mengatakan mirip ucapannya. Tetapi disebabkan karena hujan tidak berhenti. Maka berdoa pada Allah agar hujan berhenti. Maka berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja dan jangan di atas kami. Ini doa seperti tadi hujan lebat, agar hujan reda kita doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Maka Nabi SAW berbincang dengan Badui tadi, boleh, diperbolehkan. Demikian juga beliau pernah menanyakan kepada seorang yang datang sholat Jumat langsung duduk. Beliau bertanya, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Katanya belum, bangun sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun khatib sedang khutbah Jumat. Nah, ini yang kedua. Jadi khatib boleh berbincang-bincang dengan jamaah atau dia melakukan apapun, maka bebas bagi khatib. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa sahabat Muhajirin tadi, dia mengatakan, aku tidak mendengar kecuali azan. Yaitu azan yang dikumandangkan ketika khatib naik mimbar. Maka yang dilaksanakan dalam sholat Jumat azan ini 1 kali. Pada zaman Nabi SAW, pada zaman Abu Bakar, dan pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Tetapi ketika kaum muslimin sudah semakin luas, rumah mereka semakin jauh dari Masjid Nabawi,
dan azan semakin tidak terdengar, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad agar dikumandangkan azan sebelum waktu Jumat sekitar 30 menit atau satu jam. Di tempat yang di sana banyak keramaian manusia, maka dikumandangkanlah azan. Dan azan ini kata para ulama adalah itu tadzkir bi qaribil Jum'ah. Peringatan mengingatkan mereka dekatnya waktu salat Jumat. Bukan azan menunjukkan waktu zuhur, tapi azan mengingatkan dekatnya waktu salat Jumat. Ini pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan sekarang kita ambil faedahnya di bab salat Jumat insyaallah taala lebih luas. Ini beberapa faedah. Kemudian beliau katakan, qala Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i berkata rahimahullah taala, dan dia ambil ucapan ini bukan dari tulisan dia langsung, itu Al-Um, tapi dari tulisan yang lain, yaitu Fiqh Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala. Dia katakan, falamma lam yatruk Utsman as-salata lil ghusl wa lam ya'murhu Umar bil khuruj lil ghusl, dalla dhalika ala annahuma qad alima annal amra bil ghusli lil-ikhtiyar. Tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak meninggalkan salat untuk mandi. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari hadis tadi tidak memerintahkan sahabat untuk mandi pada hari Jumat, agar keluar dari masjid mandi dulu yang belum mandi. Menunjukkan bahwa keduanya mengetahui bahwa perintah untuk mandi itu adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Memilih. Yang mau mandi silahkan, yang tidak juga tidak mengapa. Namun, apabila kita mendapati ada suatu perintah dari Nabi SAW, maka dikerjakan lebih baik. Karena apapun yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allah secara umum memerintahkan kita untuk mengambilnya, melaksanakannya. Sebagaimana hal itu Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Hasyr. Allah firmankan di surat Al-Hasyr tentang apapun yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita mengambilnya dan mengerjakannya. Seperti yang telah firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, di ayat yang ke-7. Dan apapun yang Rasul ini datangkan sesuatu pada kalian, maka ambillah. Ambillah itu laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia melarang kalian dari sesuatu, maka berhentilah atau tinggalkanlah. Ini yang afdal. Dan tidaklah sesuatu diperintahkan Nabi SAW, melainkan itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Kemudian beliau katakan, Hafidh ta'ala wa qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimah ta'ala. Kemudian Al-Hafidh istilah dalam ilmu fikih. Ini khusus untuk Al-Imam Ibnu Hajar. Siapa Al-Imam Ibnu Hajar rahimah ta'ala? Penulis kitab Bulughul Maram. Ustaz, arti Al-Hafidh ini apa Ustaz? Al-Hafidh tidak seperti yang kita kenal zaman sekarang, yang dilekatkan istilah Al-Hafidh ini untuk penghafal Quran, yang sudah selesai hafal 30 juz, yang menguasai Quran bacaannya, sehingga kalau dia disuruh melanjutkan ayat apapun yang dibacakan, dia akan mampu melanjutkannya secara cepat. Tapi Al-Hafidh dalam ilmu agama maknanya adalah mereka ulama yang ahli dalam masalah hadis. Sebagian ulama memberikan syarat
Untuk dikatakan hafid, dia paling tidak hafal sekian 100 atau sekian ratus ribu hadis. Saya lupa. Apakah 200 atau berapa ratus ribu hadis. Sedangkan di bawahnya ada muhaddits. Muhaddits itu orang yang menyampaikan hadis. Hafalannya juga harus sekian ribu hadis minimal. Nah, ini gambaran sedikit tentang istilah yang biasa digunakan oleh ulama fikih. Sehingga kita tidak bertanya, Ustaz, kenapa dalam fikih ada istilah hafidh? Bukankah hafidh itu untuk menghafal Quran? Bukan. Dalam ilmu fikih atau ilmu hadis, hafidh itu adalah mereka ulama yang hafal sekian ratus ribu hadis. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menuliskan kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ini dianjurkan oleh para ulama kita membacanya. Karena kitab ini kumpulan hadis tentang dalil hukum fikih. Namun, beliau tidak mensyaratkan hadis harus sahih. Kebanyakan hadis tentang masalah hukum fikih beliau masukkan sesuai dengan bab fikih. Apakah di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya Allah SWT adalah bahwa sebagaimana beliau dalam fikih mazhabnya mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Maka beliau menuliskan Bulughul Maram menjelaskan kepada kita yang bermazhab Syafi'i khususnya rahimahullah taala dalam fikih atau mazhab yang lain bahwa dalam masalah ini yang dalilnya hadis ini, maka hadisnya derajatnya demikian. Apakah sahih atau dhaif? Dan apabila dhaif, maka tidak berlaku. Apabila sahih, maka itu yang diinginkan. Ini gambaran secara umum. Beliau katakan dalam masalah ini, dalam kitabnya Talkhis, innahu min aqwa mastudulla bihi ala adami fardiyatil ghusli lil jum'ah. Sesungguhnya dalil yang paling kuat yang bisa diambil sebagai dasar hukum untuk menghukumi mandi Jumat apakah wajib atau tidak adalah hadis-hadis tadi. Jadi beliau berpendapat bahwa mandi dari Jumat tidak wajib, sebagaimana umumnya para ulama. Wal qaulu bil istihbabi, adapun pendapat yang mengatakan dianjurkan ketika hari Jumat untuk mandi, binaan ala anna tarkal iktisal la tarattab alaihi husul darar. Karena seseorang yang meninggalkan mandi pada hari Jumat, maka dia tidak mendapatkan keburukan. Itu dosa. Jadi ketika hari Jumat, seseorang ketika sholat Jumat tidak mandi dulu, tidak dosa. Seandainya dikatakan berdosa, maka ini menjadi wajib. Fa in tarattaba 'ala tarki 'ala an-nas bil-'urf wa ra'aika al-karihah wa nahwi dhalika mimma yusi kana al-ghuslu wajiban wa turku muharraman. Seandainya dengan tidak mandinya seseorang ketika hari Jumat dan datang ke sholat Jumat atas misalnya atau juga pakaiannya mungkin, maka tentu mandi di sini menjadi wajib dan meninggalkannya menjadi haram. Ini alasan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Yang lain mengatakan, yaitu Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dia katakan dalam kitabnya Sunan, Babur rukhsati fi tarkil ghusli yaumal jum'ah. Bab diberi keringanan pada hari Jumat untuk tidak mandi. Artinya boleh.
Lalu beliau menyebutkan sanad hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa para sahabat menyebutkan tentang mandi pada hari Jumat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Innama kana an-nasu yaskununa al-'aliyah wa yahduruna al-jum'a wa bihim wasakh. Fa idza asabahum ar-rawh tata'at arwahuhum wa yata'adzab an-nas." Fadzukira dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala awala yaktasilun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu manusia mereka tinggal di tempat-tempat tinggi, di perbukitan. Dan bagi yang pernah pergi ke Madinah, mendapati bahwa Madinah dikelilingi oleh bukit-bukit kecil, jauh dari kota. Dan mereka tinggal di bukit-bukit tersebut. Sedangkan masjid yang mengadakan salat Jumat cuma satu, yaitu Masjid Nabawi saja. Maka mereka turun dari gunung menuju masjid untuk menghadiri salat Jumat. Dan ternyata dalam perjalanan mereka yang jauh itu, mereka terkena debu, berkeringat, bau. Sehingga hal itu menyakiti manusia. Bau badannya, bau keringatnya, kotornya pakaian mereka. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, awala yaghtasilun. Tidakkah mereka mandi dulu sebelum salat Jumat? Dia cuma bertanya. Bukan mengingkari, bukan. Inilah yang juga dijadikan dasar hukum bahwa mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Dia katakan wakazaba jama'atun ulama. Dan kebanyakan ulama berpendapat ilal qawli, maaf. Dan sebagian dari para ulama berpendapat ilal qawli biwujubil ghuslil Jum'ah. Berpendapat bahwa mandi hari Jumat hukumnya wajib. Seperti kita sebutkan di awal tadi. Wa in lam yahsul hadza bitarkihi. Walaupun seorang itu badannya bersih, pakaiannya bersih, walaupun belum mandi hari Jumat, dan kalau dia pergi ke masjid, manusia tidak tersakiti oleh baunya, maka tetap wajib mandi baginya. Mengapa demikian? Dia katakan, wa hamul hadits al-waridah fi hadzal bab ala zahiriha. Dan mereka berdalil dengan hadis-hadis ini sesuai dengan lafadznya, yaitu di awal bab tadi. Itu Nabi SAW menyebutkan, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslim. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka mereka mengatakan lafadznya demikian, maka jelas kalau itu adalah wajib. Waraddu ma'aradaha. Dan mereka menolak hadis-hadis lain. Namun ditengahi dua pendapat ini oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala As-San'ani berasal dari Yaman. Hidup sekitar tahun 1100-an Hijriah. Dan beliau dalam berpendapat sangat kuat. Karena pendapatnya tidak lepas dari ayat atau dari hadis. Dan beliau banyak menulis kitab fikih. Dan di antara kitab fikih yang bagus, yang bisa memberikan kita banyak manfaat dan ilmu adalah Nailul Awtar. Kitab Nailul Awtar. Dan sudah diterjemahkan ke bahasa kita sejak lama. Dan beliau pun punya tafsir. Tafsir bil Ma'thur. Yaitu tafsir dengan riwayat. Fathul Qadir. Kalau mau tafsirnya, tafsir Fathul Qadir. Ini tafsir yang bagus. Karena mengumpulkan riwayat dengan makna. Apa kata beliau? Zahaba jumhurul ulama as-salaf wal khalaf. Kebanyakan ulama
baik yang terdahulu atau yang datang menyusul. Wa fuqaha'ul amsar, dan seluruh ulama fikih yang ada di dunia ini ila annahu mustahab, bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya dianjurkan. Dan seperti yang kita dapati, jadi mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Namun sunnah hendaknya kita tidak tinggalkan. Yang kedua, kapan dianjurkan mandi? Dia katakan ghuslul ihram bil umrati awil hajj. Bagi siapapun yang ihram, baik ihram untuk umrah atau untuk haji. Dari mana? Dari miqat. Dari miqat. Dan kalau kita ingin umrah atau haji, sebelumnya singgah dulu di Madinah, maka kita mandinya nanti mikotnya mikot ahli Madinah, di tempat namanya Abyar Ali. Kalau sekarang mikot itu sudah dibikin lingkungan semacam Islamic Center. Ada masjid, banyak kamar mandi, luas. Kalau dulu hanya sekedar tempat saja, masjid. Kamar mandi juga terbatas. Dan kemudian ini kemudahan. Ustaz, bagaimana kalau kita terbangnya langsung ke Jeddah? Dari Jeddah langsung ke Makkah. Maka mikotnya di udara. Mikotnya bukan di Jeddah. Jeddah itu mikot untuk ahli Madinah. Ya, atau semisalnya, karena Jeddah bukan tanah haram, tapi tanah halal. Maka tanah halal itu mikotnya penduduk Madinah khusus, atau yang tinggal di sana. Sedangkan yang bukan penduduk sana atau tidak tinggal di sana, mau langsung datang ke sana dengan pesawat, maka mikotnya di atas mikot. Itu ketika di pesawat. Tergantung lewatnya dari mana. Kalau lewatnya dari Yaman, maka nama mikotnya Yalamlam. Kalau dari arah timur, itu arah Riyadh, maka Datu Erkin. Nanti akan dibahas insya Allah khusus dalam pembahasan fikih haji dari kitab kita ini, bila Allah mengizinkan insya Allah ta'ala. Jadi siapapun yang ihram untuk haji atau untuk umrah, maka sangat dianjurkan untuk mandi. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li-ihlalihi wa iktasal. Bahwa Nabi SAW melepaskan baju kesehariannya ketika melakukan ihlal, kemudian beliau mandi. Itu ketika ihram. Yang ketiga, ghuslu man ghassala al-mayyitan. Orang yang memandikan jenazah dianjurkan untuk mandi. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa memandikan jenazah, maka dia mandi. Tapi tidak wajib. Sunnah. Nanti akan dibahas juga insyaallah dalam kitab atau dalam bab salat jenazah insyaallah. Yang keempat, al-ghusl dukhuli Makkah. Mandi untuk masuk kota Makkah. Jadi kalau kita ingin masuk ke Makkah, maka mandi. Baik dari Jeddah, atau dari Madinah, atau dari manapun. Sebelumnya harus mandi dulu, yaitu mandi junub. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkatakan, "Anau kana la yaktu Makkah illa bata bi Dhul hatta yusbih wa yaktasil.
thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu tidaklah memasuki kota Makkah melainkan dia bermalam dulu di satu daerah namanya Dzil Tuwa. Dzil Tuwa, tempat antara Madinah dengan Makkah tapi di luar Makkah. Sampai pagi kemudian mandi. Kemudian baru siangnya masuk Makkah dan dia mengatakan bahwa itu didapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau melakukannya. Yang keempat, maafkan yang kelima. Al-iktisalu 'inda kulli jima'. Mandi setiap melakukan pergaulan suami istri. Mengulangi lagi, maka mandi dulu. Ini biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala dari Abi Rafi' yaitu pembantu Nabi SAW, anna Nabi SAW tawafa dzata yaumin ala nisaihi. Bahwa suatu hari Nabi SAW pernah berkeliling ke seluruh istrinya. Istrinya 9 orang. Satu hari itu beliau keliling ke yang pertama, yang kedua, sampai yang ke-9. Untuk apa itu? Untuk melakukan pergaulan suami istri. Kemudian setiap selesai mandi, yaktisu 'inda hadhi wa 'inda hadhi. Setiap selesai dari sini mandi, pindah mandi lagi, pindah mandi lagi. Qala, dan mengatakan, hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih azka. Apa itu azka? Lebih bersih, lebih suci, dan lebih baik. Saat kalau begitu Nabi tidak. Nabi SAW melakukan apapun ini berdasarkan bimbingan wahyu. Dan beliau dalam rangka menjelaskan diantaranya Allah SWT menjelaskan pada umatnya bahwa inilah yang dianjurkan bagi siapapun yang bergaul suami istri dan ingin mengulanginya. Baik bersama satu istri yang sama atau dengan istri yang berbeda bagi yang memiliki lebih dari satu istri. Kemudian yang berikutnya yang keenam, al-iktisalu lil-'idain wa yaum Arafah. Yang dianjurkan untuk mandi juga yaitu ketika memasuki 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan termasuk hari Arafah. Hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dianjurkan juga mandi. Besoknya tanggal 10 mandi juga. Dia katakan berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi dari jalan Imam Syafi'i taala dari Zadan, dia mengatakan sa'ala rajulun 'aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusli. Seseorang pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang mandi junub. Dia mengatakan, "Igtasala kulla yaumin in syi'ta." Jika engkau mau mandi tiap hari. Ini kita di sini. Faqala, kata orang tadi, aku tidak bisa mandi tiap hari. Al-ghuslu ladzi wal ghusl. Kata orang ini, yang aku maksud mandi itu adalah ya mandi, maksudnya junub. Qal, dikatakan yaumul jum'ah wa yaum Arafah wa yaum nahar wa yaumul fitr. Mandi junub itu adalah hari Jumat, hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari Nahar 10 Dzulhijjah, dan hari Idul Fitri 1 Syawal. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al-iktisalu ba'dal idma. Mandi setelah siuman dari pingsan. Siuman dari pingsan.
Beliau katakan, faqad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marida wa ughmiya alaih. Bahwa Nabi SAW ketika beliau sakit dan pingsan, tsumma afaqa wan nasu yantadiruna lis-shalah, kemudian beliau sadar dan saat itu manusia sedang menunggunya untuk memimpin salat. Qala li ahli, lalu beliau berkata pada istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha, da'u lil ma'a fil makhdab. Tolong tuangkan air di makhdab. Makhdab yaitu wadah penampungan air. Faqa'ada waqtasala, dia duduk lalu mandi. Tsumma ughmiya alaih, kemudian pingsan lagi. Salatan marrat, dan itu terjadi 3 kali. Dia dalam keadaan sakit parah, dan beberapa lama kemudian dia wafat. Rahimah alaihi wassalam. Lalu kenapa orang sakit kok mandi? Dan disini hikmah Nabi SAW. Dalam keadaan apapun, beliau menjelaskan syariat kepada umatnya yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun sifatnya anjuran atau sunnah. Dicontohkan. Walaupun setelah itu beliau pingsan lagi, dia tetap lakukan. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam Al-Awtar tadi, waqad fa'alahu Nabi SAW salatan marrat wa huwa muthqalun bil marad, fadalla dzalika ala ta'aqqud istihbabihi. Nabi SAW melakukan itu sampai 3 kali, pingsan, mandi, siuman, pingsan, mandi, pingsan, siuman, mandi, pingsan lagi, siuman lagi, mandi lagi, sampai 3 kali. Kata Imam Syaukani bahwa beliau walaupun dalam keadaan sakit yang begitu berat, tapi tetap melakukannya, menunjukkan kepada umatnya bahwa mandi dari pingsan sangat dianjurkan. Yang ke-8, al-iktisal min daftil musyrik, mandi setelah menguburkan bangkainya orang musyrik. Istilah musyrik atau kafir adalah istilah untuk orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan untuk yang sudah mengucapkan. Karena yang sudah mengucapkan tidak boleh dihukumi kafir atau musyrik. Maka siapa yang menguburkan orang musyrik, maka dia dianjurkan untuk mandi. Yang ke-9 terakhir, iktisal mustahadah di kulli shalah, khusus bagi wanita yang istihadah. Istihadah itu keluar darah terus-menerus selain haid atau nifas. Nifas insya khusus ketika ingin sholat mandi. Setiap kali ingin sholat wajib mandi. Jadi mandi setiap waktu sholat. Inilah beberapa perkara yang dianjurkan untuk mandi, dan selesai kita dari pembahasan bab mandi, dan bab berikutnya insya Allah kita masuk bab yang baru, yaitu bab tayamum. Apa yang harus diberkahi dan mendapat mengamalkannya, apa yang harus menyebabkan dan dosa sekalian, dan semoga senantiasa mendapatkan kita dalam istiqomah di atas iman kepada Allah SWT sampai ketika kita berjumpa dengan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.